Baik, terima kasih pertanyaannya. Terkait dengan motif dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, motifnya adalah motif ekonomi. Kenapa demikian? Karena dari keuntungan yang diperoleh atas perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka ini digunakan untuk kepentingan pribadi, baik itu untuk membayar cicilan rumah, kemudian untuk kegiatan jalan-jalan ke luar negeri, dan untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang lainnya. Adapun tadi pertanyaan apakah memungkinkan ada tersangka atau pelaku yang lain dalam perkara ini, tentunya kami sebagai penyidik akan berpatokan pada fakta hukum yang kami peroleh dalam penyidikan. Apabila ditemukan ada tersangka lain dalam proses penyidikan, kami akan melakukan penyidikan terhadap tersangka tersebut. Ataupun ada dugaan aset-aset lain yang dilarikan ke tempat lain. Kami terus akan kembangkan penyidikan ini sampai dengan tuntas dan utuh. Oke. Ya, Mas. Tes. Ya, selamat siang Pak. Saya Rama dari Wartawan Harian Kompas. Ingin bertanya, dua tersangka ini melakukan ini sudah sejak kapan ya Pak? Sehingga korbannya bisa mencapai 207. Ini yang melaporkan ya, belum tentu yang mungkin masih lebih banyak lagi yang belum melaporkan begitu. Terus dari laporan yang sudah masuk, biasanya kerugian per orang itu mencapai berapa juta rupiah ya Pak, yang mereka salurkan. Terus yang ketiga, kenapa mereka bisa begitu percaya dengan dengan ini? Apakah memang mereka ini menggunakan mengikuti event-event tertentu sehingga konsumen tertarik, atau ada misalnya diskon atau lebih murah begitu sehingga pelanggan tetap menggunakan jasa ini gitu Pak? Apakah benar dalam kasus ini ada skema Ponzi gitu Pak? Jadi mereka pelaku ini sebenarnya tutup lubang dari dana yang ada, kemudian menggunakan dana yang orang lain begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang bersangkutan, kenapa bisa menarik para korban? Karena ada yang ditawarkan kepada para korban ini dalam bentuk fasilitas. Pertama yang ditawarkan adalah paket yang murah. Kemudian dari paket yang murah tersebut itu ada fasilitas lain yang ditawarkan. Misalkan tempat pelaksanaan pernikahan yang fantastis. Kemudian ada paket liburan ke tempat-tempat yang ditawarkan oleh para tersangka, ke Bali misalkan, dengan paket wisata, dengan paket honeymoon, sehingga itu menarik para korban untuk menggunakan jasa dari para tersangka. Kemudian sejak kapan ini berlangsung? Untuk kegiatan jasanya sendiri itu sudah berlangsung dari tahun 2016. Kemudian di 2024 tersangka meningkatkan dalam bentuk badan hukum. Itu yang mereka lakukan. Lalu kemudian kerugian dari masing-masing korban ini cukup variatif karena mereka dimintakan untuk membayar DP terlebih dahulu, sehingga kerugiannya cukup variatif, dari ada yang 40 juta, 60 juta, kemudian nanti ada penawaran lagi apabila para korban ini melunasi sebelum waktunya, maka akan memperoleh keuntungan-keuntungan lain, sehingga itulah yang membuat para korban tertarik. Tadi dipertanyakan juga, adakah skema Ponzi? Memang di dalam
menjalankan bisnisnya ini, tersangka dengan sistem gali lubang tutup lubang, sehingga untuk menutupi kegiatan yang daftar lebih dahulu karena nilainya murah, kemudian dia akan tutupinya dengan pendaftar berikutnya. Begitupun selanjutnya, sehingga pada akhirnya setelah sekian lama berjalan ini menjadi satu kerugian yang besar yang harus ditanggung dan tersangka tidak bisa memenuhinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.